Pemirsa, 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran sebuah gudang gas LPG di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lebih dari 5 jam, tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan 5 orang jenazah telah diotopsi di RSUD Dr. Jasamen Saragi. Satu keluarga terdiri dari 5 orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha gudang gas LPG di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kelima anggota keluarga tersebut terjebak di lantai 2 diduga tidak bisa menyelamatkan diri. Kelima korban bernama Ameng berusia 68 tahun, pemilik rumah, dan kepala rumah tangga Yanti berusia 39 tahun. Beliau adalah istri dan 3 anaknya bernama Claris berusia 15 tahun, Kenrik Ki usia 12 tahun, dan Kenjiro berusia 6 tahun. Kelima jenazah sudah berada di RSUD Dr. Jasamen Saragi untuk dilakukan otopsi. Kebakaran besar terjadi di sebuah gudang gas LPG yang terletak di Jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. 4 unit armada pemadam kebakaran bersama dengan masyarakat berjibaku memadamkan api lebih dari 5 jam. Rupanya tidak hanya satu ruko yang terbakar, 3 tempat usaha lainnya juga ikut terbakar. Sebagian besar barang-barang tak dapat diselamatkan, sementara ledakan merambat dari tabung gas dan menambah besarnya kobaran api. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan milik Apeng dan 3 tempat lainnya. Keempat bangunan tersebut sebagai tempat tinggal dan juga tempat usaha. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami Bapak Imran Saragih, Ketua RT 013 Kelurahan Timbang Galung, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selamat siang Pak Imran. Selamat siang. Pak Imran, bisa Anda ceritakan kembali bagaimana kronologis peristiwa kebakaran tersebut bermula Pak Imran? Awal mulanya kejadian pukul 8.00 setelah azan Isya. Kejadian bermula dari dentuman dari gas, tabung gas yang mengakibatkan terjadinya ledakan. Baik, Pak Imran, ini diduga juga berasal dari salah satu tempat usaha yang memang menjual LPG. Iya. Betul? Betul. Baik, apakah memang LPG yang dijual ini dalam jumlah yang banyak? Bisa dikatakan begitulah. Baik, kemudian ini merembet ke tempat tinggal warga, seperti apa kondisinya, Pak? Kalau ke tempat warga nggak terlalu merembet kali. Pak Imran, kalau untuk korban ini yang meninggal dunia, apakah memang tempat tinggalnya juga berada di ruko tempat LPG tersebut atau dekat letaknya, Pak? Iya, memang pas di atas tempat rumah inap, di bawah tempat gudang gas LPG-nya. Apakah pada saat kejadian itu tidak sempat berusaha keluar dari rumahnya atau warga juga tidak sempat menolongnya? Seperti apa Pak keadaannya? Bisa diceritakan Pak? Kalau menantu sama anaknya di tingkat di kamar. Kalau si Ameng sendiri sempat keluar menyelamatkan kendaraannya, habis itu masuk lagi. Dan habis itu nggak bisa keluar lagi karena api besar. Baik, selang berapa jam setelah kejadian kemudian petugas pemadam kebakaran datang dan mengevakuasi itu, Pak? Nggak terlalu lama, sekitar 10-15 menit sudah datang langsung pemadam kebakaran. Berapa mobil pemadam kebakaran Pak yang diterjunkan? Kalau untuk di jalan penyambungan itu ada 3, di jalan pengururan ada 2, dari Pemko bantu sama pemadam kebakaran STPC. Baik, terakhir Pak Imran, ini kondisi terakhir pasca kebakaran di sana seperti apa, Pak? Posisi terakhir
Sekarang korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Cipto. Baik, terima kasih informasinya Pak Imron sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pasca demo yang berlangsung hingga Sabtu malam, kondisi di Kota Kendari kembali normal. Petugas kepolisian masih berjaga di sejumlah titik lokasi demo. Sejak pagi, petugas kepolisian dari Polda Sultra terus berpatroli di sejumlah titik di Kota Kendari. Sambil berpatroli, petugas juga membersihkan sisa-sisa unjuk rasa, seperti ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa. Lalu lintas di Jalan Martandu dan MT Haryono yang sempat diblokade kini kembali lancar. Imbas daripada kegiatan unjuk rasa kemarin, ya, di mana kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik atau lokasi yang terjadi pembubaran massa anarkis kemarin. Ruas Jalan Martandu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi ini bertepatan dengan 1 tahun peristiwa penembakan 2 mahasiswa Universitas Haluleleo pada 2019 lalu. Aksi yang berlanjut hingga malam hari terpaksa dibubarkan aparat dengan menggunakan gas air mata. Aparat juga menggunakan barakuda untuk menghalau aksi massa. Kita ke informasi lain, pemirsa, petugas gabungan menggerebek tempat makan yang mengizinkan pengunjung makan di tempat di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi, petugas temukan puluhan remaja yang asik berkumpul dan abaikan protokol kesehatan. Berawal dari laporan masyarakat adanya pusat jajanan di Jalan Durian, Jagakarsa yang masih melayani pelanggan makan di tempat, petugas gabungan yang dipimpin Kapolsek Jagakarsa langsung mendatangi lokasi. Saat petugas tiba, suasana tempat makan tampak biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan, apalagi melanggar protokol kesehatan. Namun kecurigaan petugas muncul saat melihat deretan motor terparkir di belakang pusat jajanan. Petugas pun membuka paksa pagar dan menemukan puluhan remaja tengah asik berkumpul sambil menikmati makanan tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Ngumpet ya, cakep. Posisi pintu tertutup, nah, ini menimbulkan kecurigaan buat kita. Ternyata setelah kita buka pintu gerbangnya, memang terdapat banyak warga masyarakat yang makan dan berkumpul di ada suatu tempat di salah satu kafe di Jalan Durian. Tersembunyi begitu Bang? Tersembunyi. Para remaja yang terjaring ini langsung didata oleh petugas, sementara untuk pemilik usaha langsung diminta menutup usahanya. Dari Jakarta, Deden Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.